menjadi manusia takwa. Ibadah saum khususon yang sudah kita lakukan itu harus membawa kita pertama la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, la'allakum yarsyudun. Menjadi orang takwa, menjadi orang syukur, dan menjadi orang yang mendapatkan petunjuk. Itu kalau kita lihat Al-Baqarah 183 sampai dengan 186. Nah, kita ibu bapak mencoba membahas satu poin, yaitu la'allakum tattaqun, supaya kamu jadi orang takwa. Kemarin kita bahas takwa itu artinya apa, Bu? Menjaga diri. Jadi takwa itu artinya menjaga diri dari hal yang membahayakan, dari hal yang membadorotkan, dari hal yang merugikan. Sebenarnya semua manusia itu sejatinya selalu ingin menjauhkan diri dari kemadorotan, ya, menjauhkan diri dari hal yang merugikan. Nah, kemudian kemarin kita bahas bagaimana langkah menjadi muttaqin, menjadi orang takwa, otomatis kudu diperkuat fondasinya, yaitu keimanan. Perkuat keimanan kita, kokohkan iman kita. Iman itu berkaitan dengan sesuatu yang kita yakini. Dan kemarin dibahas bahwa iman itu diumpamakan seperti pohon yang kokoh. Akarnya menghunjam ke bumi, daun dan rantingnya menjulang ke langit, menjadi peneduh tu'ti ukullaha kullahin, dan dia pun memberikan buah setiap saat. Jadi kalau kita imannya kokoh, maka insya Allah siapapun yang dekat kita sejuk, lisan kita lurus, pikiran kita lurus, ya, kelakuan kita lurus. Yang kedua apa, Bu? Nah, iman itu kan batiniah, nggak kelihatan. Maka langkah yang kedua harus diasah diri kita itu dengan amalan soleh. Kemarin kita singgung di surat Yunus ayat 9 bahwa orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, Allah memberi petunjuk kepada keimanan mereka. Jadi gini, Bu, kalau iman kita ingin makin kuat, kudu dipupuk dengan amal soleh. Bapak Ibu, semakin kita banyak amal soleh, itu iman kita jadi seperti di charge. Ya, baterai Ibu tadinya 5%. Nah, di charge lah, jadi 10, 20, 100. Iman kita agak turun nih, di charge dengan datang ke sini, amal soleh ini. Dengan sholat tahajud, sholat duha, baca Quran. Nah, di charge tuh, yang tadinya 5% naik 10% dan seterusnya. Gitu. Kemudian yang ketiga apa, Bu? Ibu, ternyata manusia itu kudu sering mendengar nasihat. Tapi mendengar nasihat itu bukan sekedar mendengar. Fayat tabi'una ahsana. Amalkan sedikit-sedikit, pelan-pelan tapi pasti. Mendengarkan nasihat. Karena saya umpamakan, kalau di tangan saya ada gelas berisi air teh, ya. Lalu di atas gelas yang berisi air teh itu ada segalon air jernih, air mineral yang bening. Lalu turun setetes demi setetes, sepercik demi sepercik, sepercik ke gelas yang berisi teh. Pertanyaan saya, nanti tehnya pelan-pelan memudar kan? Bahkan lama-kelamaan air teh itu akan berubah menjadi air bening dengan percikan-percikan yang tiap hari netes. Nah, karena itu kita beri nama majelis ini percikan iman. Sugan we kepala-kepala nu kotor teh saket selak lama-lama bening, ya kan? Gitu. Itu pentingnya nasihat. Itu yang keberapa tuh? Yang keempat. Sudah yang keempat belum? Terangi hati dengan pelita Quran. Ini yang keempat. Terangi hati dengan pelita Al-Quran. Kadang-kadang hati itu suka mengalami kegelapan.
Kadang-kadang hati itu suka mengalami pembusukan. Kadang-kadang hati itu suka mengalami penurunan. Sok terangi hati dengan Al-Quran. Ustadz, ini ada di surat Yunus ayat 57. Surat ke-10 ayat 57. Nah, kita tahu dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izah qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Ibu bapak, coba perhatikan di situ, ya. Ya ayuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum. Telah datang kepadamu Al-Qur'an dari Tuhanmu. Quran datang dari Tuhanmu, nasihat dari Tuhanmu, wasyifa'ul lima fis sudur. Penyembuh bagi penyakit yang ada dalam hatimu. Wahudan sebagai sumber petunjuk, warahmatan lil mu'minin, dan rahmat sumber kasih sayang bagi orang yang beriman. Ibu perhatikan di sini, hai orang beriman, datang kepadamu Al-Quran, dia obat. Ya, obat itu ditegaskan lima fis sudur, obat hati. Jadi kalau kita pendendam, sok telaah Al-Quran. Kalau kita pemalas, sok telaah isi Quran. Kalau kita julid, lihat orang lain sukses, sok geles, sebel, baca Al-Quran. Ya. Kalau tiba-tiba datang males, ya, mau sholatnya asa males, baca Al-Quran. Lima fis sudur, obat yang ada dalam hatimu. Walaupun maaf, nah ini perlu direnungkan. Ada juga yang menjadikan Quran itu obat fisik. Sepertinya diluruskan oleh ayat ini, syifa'ul lima fis sudur, obat hati. Ya. Duh, saya teh meniliur. Sini mana? Auzubillah, baca. Minum. Anger liur. Nah. Jadi artinya tanpa mengurangi rasa hormat saya, sebenarnya Quran itu bukan obat fisik. Karena di ayat ini apa katanya? Syifa'ul lima fis sudur, obat hatimu. Apa penyakit hati? Banyak. Ria, pamer, ya, dengki. Tiap tahajud pasti diposting di IG. Penyakit hati bukan? Tiap tahajud foto sajadah teh dimunculkan. Alhamdulillah malam ini hamba bisa sujud di hadapanmu dengan tetesan-tetesan air mata. Semoga ini penggugur dosa hamba ya Allah. Posting. Teh babaturan anda tekir, Masya Allah tabarakallah teteh gelis meni ahli ibadah. Masya Allah, terus ada juga yang like, dihitung. Nu like 84, oh my God. Nah ya, tapi ada saat Anda baca Quran, di foto Qurannya, Alhamdulillah hari ini hamba bisa menamatkan 1 juz, one day one juz. Nggak ada yang lihat, nggak ada yang komen. Anda tekir kamarananya meni, tong seserian penyakit hati, itu teh penyakit hati. Tapi boleh jadi itu bukan penyakit hati. Misalnya ibu difoto tuh di halaman Masjid Peradaban. Difoto ya grup dari Cangkring, grup dari mana Majalaya, Garut, Sumedang. Ya.
Teteh, akang, coba datang ke sini. Masya Allah, tabarakallah. Meni enak banget ya masjid. Sok geura teteh akang kadarieu. Itu pamer bukan? Ya tergantung si teteh eta. Anda mah sok tahu. Kalau dia itu tujuannya ngajak, ya tidak pamer. Kalau tujuannya pamernya pamer. Ya. Guys, coba tingkatkan ibadah dan amal serta imanmu. Masa nggak bisa datang ke sini? Nah itu. Ya, jadi sebenarnya ya manusia itu suka ada penyakitnya, penyakit hatinya, pamer. Apalagi tadi dengki, julid, itu ya. Kalau orang lain sukses teh geuleuh we gitu. Itu teh saha? Suaminya, uyuhan daekeun. Nah, apa maksudnya? Uyuhan daekeun. Ibu, kitu-kitu ge beunghar. Nah. Jadi dengan demikian hati-hati penyakit hati kita. Makanya Allah berfirman, "Hei manusia, telah datang kepadamu nasihat dari Tuhanmu, obat yang ada di hatimu." Kenapa? Betapa pentingnya kita menelaah isi Quran, karena tempat tumbuhnya iman di mana? Di hati. Hati teh kudu diobatan kalau bermasalah. Sekarang begini, kalau kita punya tanaman, walaupun tanaman itu bagus benihnya, kalau medianya jelek, ya tanahnya jelek, itu nggak akan bagus tumbuhnya. Itu gimana nih? Ini pohon mangganya mahal ini, berkualitas. Tapi kenapa ya nggak berbuah? Kenapa ya kayak mau mati? Periksa tanahnya, periksa medianya gitu. Karena walaupun tanaman itu bagus, kalau medianya itu nggak bagus, itu bisa mati. Iman kita bisa rusak, bisa rontok, bisa mati bila media hatinya sakit, bila media hatinya tidak sehat. Makanya terangi hati dengan Al-Quran. Terangi hati dengan Al-Quran. Nah, ibu bapak, ada 3 tipe orang yang mendengar Al-Quran itu ada 3 tipe. Ada yang menzolimi diri, ada yang mengamalkan secukupnya, ada yang berlomba dalam kebaikan. Satu, ada yang menzolimi. Menzolimi diri teh maksudnya tahu tapi dilanggar. Yang kedua, ada yang beramal secukupnya. Ya secukupnya saja. Sholat yang wajibnya saja, puasa yang wajibnya saja. Pokoknya yang wajib-wajibnya saja. Nah yang ketiga itu berlomba dalam kebaikan. Saya lihat ibu bapak di tipe yang berlomba dalam kebaikan. Nah Ustadz, untuk lebih memantapkan bisa dibaca surat Fatir ayat 32 Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله Zalika huwal fadlul kabir. Ibu bapak coba perhatikan. Tsumma awrathnal kitabal ladzina istafaina min ibadina. Ya. Ternyata di monitor kiri kanan ada juga ya. Saya tadi husnuzonnya hebatnya arapal Quran gitu. Oh ningali kaditu. Saya baru Jadi saya bilang saya mah ningali Quran, ibu-ibu di dia. Saya bilang, Masya Allah tabarakallah, ya jamaah percikan iman mah apa yang saya sebut teh apal. Sampai saya tadi rada speechless juga, kudu ngomongin apa di depan orang yang
Udah gitu. Waktu Ustadz baca, saya lirikin. Tapi kan ada juga yang gini ya. Oh jika na eta mah teu arapal. Nih ayo. Oh ayah. Oh Masya Allah ya. Tapi kan mendingan husnuzon ya daripada suudon ya. Nah jadi alhamdulillah Bu. Masjid kita ini ya dilengkapi dengan hal ini. Jadi kalau ada kajian itu ada apa namanya videotron ya. Sudah bukan TV lagi. Awas, dari Masjid Percikan Imah ya TV gede banget. Iya teh bukan TV, ya teh videotron nu kieu teh. Oh, teuing dah di masjid teh aya 2 TV gede teh. Ibu denger ya, nu yang gini teh bukan TV, videotron. Apa Bu? Awas jangan suka memalukan. Pokoknya teuing dah TV na teh gede, gede. Ting sabaraha meter. Videotron gitu. TV ageng tapi TV ageng gitu naon kita nggak masalah. Ya. Nah Ibu ya mudah-mudahan yang mewakafkan Videotron ini tiap ahad, tiap ngaos kenging pahala tuh. Masya Allah. Makanya kalau Ibu ada rezeki sekecil apapun bersedekah jariah itu luar biasa. Kebayang tuh ini masjid tiap hari ada kegiatan minimal sholat. Terus ini tiap kajian, bukan hanya kajian saya saja, kajian yang lain juga. Jadi yang wakaf ini teh tiap ibu ningali kaditu dapat pahala. Ada juga yang gini, kamu teh kudu mawa Quran aya TV gede di ditu kan. Tapi tetap bawa Quran, tetap ya kan. Lanjut, maaf ya tadi ya, karena gini terkagum-kagum. Pas gitu, ayah. Biasanya kan ayahnya gambar saya, ternyata kalau disebut Quran muncul ya. Masya Allah, tabarakallah. Thumma awrathnal kitab alladzina astofaina min ibadina. Kami turunkan, kami wariskan Quran kepada orang yang kami pilih, yaitu Nabi Muhammad SAW. Lalu beliau sampaikan kepada kita Al-Quran itu. Faminhum dzalimun li nafsi. Di antara yang membaca Quran, ada yang menzolimi diri. Bu, menzolimi diri teh artinya melanggarnya. Tahu ini teh haram, dilanggar. Tahu ini teh wajib, tidak dilakukan. Jadi ongkoh tahu tapi dilanggar. Itu namanya apa? Menzolimi diri. Makanya kalau kita melanggar aturan agama, doanya itu Robbana dzolamna anfusana. Seperti halnya Nabi Adam ketika melakukan kesalahan mengatakan, ya Allah saya mendolimi diri saya. Jadi ketika kita melakukan pelanggaran suka disebut mendolimi diri. Ya gitu. Ya Allah kami berbuat zolim pada diri kami. Nah ini ayat mengatakan ada di antara hamba, ada di antara pengikut Nabi itu zolimul li nafsi, menzolimi diri. Wa minhum muqtasid, dan di antara mereka ada juga yang pertengahan. Yang pertengahan itu yang bagaimana? Dia melaksanakan, tapi yang wajib-wajibnya saja. Sholat yang wajibnya, rawatib gak pernah. Puasa yang wajibnya, puasa sunnah gak pernah. Jadi gak ada dalam kamus dia itu saum Syawal, Senin, Kemis, pertengahan bulan gak ada coret. Yang ada apa? Saum wajib, titik. Tak ada bagi dia itu yang namanya rawatib, tahiyatul masjid, duha, tahajud, coret. Yang ada sholat wajib saja. Tah itu contoh orang yang muktasid. Pertengahan itu maksudnya hanya melaksanakan yang wajib-wajib. Wa minhum, dan di antara mereka sabiqum bil khairat, ada yang berlomba dalam kebaikan biiznillah dengan izin Allah. Dzalika huwal fadlul kabir, itulah karunia besar. Siapa yang dapat karunia besar? Orang yang berlomba dalam. Ibu, semoga hadirnya kita di sini bagian dari berlomba dalam
Saya mah yakin ibu teh berlomba dalam kebaikan. Saya nggak ngasih apa-apa ke ibu. Nggak bisa ngasih apa-apa. Sebenarnya pengen sih ngasih sarapan, tapi bisi udah pada sarapan. Sebenarnya sih pengen ngasih MBG. Tapi kan bukan siswa. Nah, jadi sebenarnya ari niat mah aya ya teh. Ngasih makan siang, ngasih sarapan ya. Tapi sebatas niat, dati aya kekuatan. Nah, tapi kenapa ibu istiqomah datang ke sini? Anda sabiqum bil khairat, berlomba dalam kebaikan. Eta supir geus janjian teu datang. Dan jangan main-main, 3 rut saudara-saudara. Langsung ide-ide keluar. Sahawe supir nu aya nu ngaliwat pegat. Gitu. Mun tidak berlomba dalam kebaikan mah cece baralik dewe nya, wih dewe pulang lagi, gagal kita. Kenapa? Mobil yang udah dijanjikan nggak datang, udah balik lagi. Tapi karena sabiqum bil khairat, tiap aya elap pegat. Daik tuh, awas mun teu daik. Entahnya punya, karena alhamdulillah. Saya ingin cerita, itu berlomba dalam kebaikan. Ini ibu berlomba dalam kebaikan. Berjuang sampai menyepakati warna merah. Warna pink. Tak kapangi we aku teh. Buta warna. Padahal dirahasiakeun. Pink panta. Nah, ibu sampai ibu sepakat warna pink, sepakat warna biru, sepakat warna kuning. Dah itu kalau nggak berlomba dalam kebaikan mah enggak tuh. Ya. Jadi sebenarnya kita bisa hadir di sini, saya mah yakin. Karena ada upaya berlomba dalam kebaikan. Semoga kita termasuk yang di Quran dikatakan apa di sini? Dzalika huwal fadlul kabir. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan karunia. Siapa? Sabiqum bil khairat, yang berlomba dalam kebaikan. Pokoknya yang ngaji ke Masjid Peradaban Arjasari mah saya yakin imannya di atas rata-rata. Karena Gojek aja ada yang nggak mau ke sini. Cancel. Ibu geningan jauh gitu kan. Di cancel. Jadi tapi kenapa ibu tidak patah arang, tidak patah semangat? Sabiqum bil khairat. Berlomba dalam. Nah ibu, kita ini harus jadi orang yang memang sabiqum bil khairat. Berlomba dalam kebaikan. Tapi berlomba dalam kebaikan itu bukan hanya dalam majelis taklim. Termasuk ibu kalau di rumah juga kudu berlomba dalam kebaikan. Ya kan? Suami lihat, ayah mau apa? Mah ari gelas mana? Ayah calik, duduk. Ambilkan minum. Nih, itu sabiqum bil khairat. Ibu gitu ente? Ente Anda mah. Ibu teh kalah kabisik sama anak. Tinggal si ayah kira tinggal itu. Pasti neangan gelas gitu apal di mana? Bantuan atau mama? Antep ya. Ibu, hari ibu kesini berjuang sabiqum bil khairat. Hari suami mencari gelas aja teh. Ayah, ayah mau minum? Ayah calik, duduk, ayah duduk. Ya, ayah mau air hangat apa air dingin? Hangat aja, antos. Itu sabiqum bil khairat. Ya kan? Gitu. Suami ibu teh kana lomari teh. Ayah, cari apa? Nggak, baju ayah batik yang merah itu mana? Ayah duduk aja, duduk. Ku mamah di pilarian. Yang ini ayah? Iya, duduk. Istrika. Sabiqum bil? Ibu makan? Ya begitulah. Ayah cari apa? Batik merah. Matak nyimpen teh tong di mana wae. Nyimpen teh jangan di mana aja tuh. Liar sorangan. Bapak ayah teh istri nu kitu. Ayah. Bukannya dibantuan kalau matak ari nyimpen tong di mana wae. Tuh, liarnya hesenya.
Dan jeung sok ngadadak atuh ari nangan gitu ngadadak atuh. Ibu kudu berlomba dalam kebaikan. Oh ayah teh batik merah. Bentar ya sok calik. Ayah iya teh ayah 2 nu merah teh. Nu iya apa nu iya. Oke udah duduk. Tunggu 5 menit ku mama diistrika. Nih ayah. Tuh kasep si ayah. Eta namanya sabiqum bil. Ibu kitu henteu. Ya mah. Kumaha tuh. Suami mau ke kantor, buka yuk. Cari apa ayah? Kaos kaki. Kaos kakinya ayah mau yang mana? Yang hitam mah. Udah duduk. Kumamah dicari. Nah ini. Eta namanya sabiqum. Istri bapak gitu ente. Ngarkan nyamata kira nyimpen teh tong di mana wae. Kaos kaki kecil gitu dim. Sok we teangan hoream kaos kaki naon. Jadi sabiqum bil khairat itu bukan hanya ke majelis taklim, ya. Beribadah ke suami sabiqum bil khairat gitu. Mah nanti asar kita nengok ke rumah sakit Ujung Berung, si Uwa sakit. Oh, jam berapa ayah pergi? Abis asar langsung. Iya siap, abis asar. Itu namanya sabiqum. Ibu gitu ente. Nanti nengok. Kan etama emang kamu. Paman ayah kan. Sok we ngoream. Macet ke ditu. Ujung Berung. Panas. Sok we sorangan. Mata gerak tong ririwit boga mang teh. Tong ririwit gerak boga mang teh. Jeung asup rumah sakit wae deh. Jeung di Ujung Berung deh. Ibu sayang, kita ini kudu sabiqum bil khairat dalam segala hal. Bukan hanya di majelis taklim. Segala hal yang sifatnya ibadah itu kudu berlomba. Dan sebenarnya ibadah kepada sesama itu lebih dahsyat lagi. Karena kata Nabi sebaik-baik kamu adalah yang paling baik. Ya, anfa'uhum linnas, yang paling baik kepada orang. Apalagi ke suami, ke istri, ke mertua. Begitu nelpon mertua, mama batuk, neng kadinya memang, neng kadinya. Nyanak obat batuk, bilih mama kedah diantar ke puskesmas, antosan, neng jajab. Sabiqum bil khairat enggak Ustaz? Ibu-ibu di dia gitu enggak? Gitu banget. Hari Anda mah batuk, mohon mah. Neng bisa nganter henteu, mama. Abdi ge repot da ieu teh. Nyali rawe atuh aya tukang beca meureunna. Nah gitu. Nah, padahal geus kitu teh nonton drama Korea. Repot macam apa? Karena tidak sabiqum. Nah, insyaallah kalau Bapak Ibu di sini ningali wajah-wajahna teh sabiqum bil khairat. Dzalika huwal fadlul kabir. Itulah karunia besar, ya. Itu nomor berapa, Bu? Pak. Sekarang nomor 5. Berjuang menjauhi dosa. Nah, kalau kita ingin jadi orang takwa, jauhi penyakit-penyakit yang akan merusak ketakwaan, yaitu perbuatan dosa. Jadi perbuatan dosa itu seperti hama. Saya di awal pernah sampaikan bahwa iman itu seperti pohon, ya. Pohon itu dipengaruhi oleh media tanam, yaitu hati, ya. Tapi jangan salah, walaupun media tanamnya bagus, pohonnya bagus, tapi kalau tidak dikendalikan hamanya, itu pohon bisa rusak juga. Makanya berjuang menjauhi dosa, karena dosa itu akan mempengaruhi iman kita, akan mempengaruhi hati kita, akan mempengaruhi semangat kita untuk berlomba dalam kebaikan. Nah, Ustadz surat An-Nisa ayat 31 Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In
tajtanibu kabaira ma tunhaun anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Ibu, bapak, coba perhatikan. Intajtanibu kabaira ma tunhauna anhu. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang terlarang dikerjakan. Jadi ada dosa besar, ada dosa yang sifatnya terlarang tapi tidak masuk kategori dosa besar. Kalau kita berjuang menjauhinya, nukaffir ankum sayyiatikum. Kami hapus kesalahanmu. Jadi Bapak Ibu, ternyata kalau kita berjuang menjauhi dosa, itu teh Allah akan mengampuni kesalahan, wa nudkhilukum mudkhalan karima, dan Allah akan masukkan kamu ke dalam surga. Berarti Ibu, menjauhi dosa itu gampang apa susah? Taunya susah dari mana? Taunya susah dari mana? Dari mana ya? Nah, Ibu, kalau jawabnya bakal ada pertanyaan berikut. Ibu meninggalkan dosa susah apa gampang? Susah. Tahu dari mana? Dari mana ya? Begitu. Satu, dari pengalaman. Ya kan susah kan? Ibu, ya. Susah meninggalkan meninggalkan gosip dengan sholat duha susah mana? Iya. Matak banyak yang rajin duha, gosipnya tekun banget. Ya kan? Jadi artinya apa? Ibu tahu dari mana meninggalkan dosa itu lebih sulit dari ibadah? Ya dari pengalaman. Ya, susah ibu mah kan antara berbuat dosa ya jadi nggak punya pengalaman. Ibu meninggalkan dosa Bapak lebih sulit daripada ibadah. Kenapa? Pengalaman begitu, secara pengalaman. Terus yang kedua, tahu dari mana meninggalkan dosa itu lebih sulit? Karena balasannya surga. Lihat nih ayat tadi. Kami hapuskan kesalahan, kami masukkan ke surga. Ibu, bapak, tidak mungkin pahalanya besar, diampuni dosa, dimasukkan ke surga. Kalau itu gampang. Ya. Kalau gampang mah, itu pahalanya dikasih sepeda, kipas angin, dispenser dan istrikaan. Betul gak sih? Karena gampang. Coba sebutkan 5 macam ikan Ustadz. Cek Ustadz Asep teh. Ikan bawal, ikan tawes, ikan gurame, ikan bandeng, dan ikan koi. Sepeda. Dah gampang atuh. Sebutkan 5 macam buah. Buah pir, buah semangka, buah apel, buah mangga, dan buah stroberi. Istrikaan. Dah. Jadi kalau pertanyaannya gampang dijawab, pasti hadiahnya ece-ece. Ini mah Bu hadiahnya tahu nggak? Aku hapuskan kesalahanmu, aku masukkan kamu ke dalam surga. Berarti susah. Ya nggak sih? Masa? Kalau gampang mah pahalanya begitu besar. Makanya di sini dikatakan intajtanibu, jika kamu menjauhi dosa-dosa, kami hapus kesalahanmu, kami masukkan kamu ke dalam surga. Ibu, jadi ini isyarat bahwa kalau kita ingin jadi orang takwa itu memang kudu berlatih meninggalkan dosa. Jadi begitu sadar itu salah dia berhenti. Ustaz Asep ada beritanya kieu terjadi kata. Dia tem apa? Pidosaeun. Udah. Tah geus 3 menit teh. Tapi kata ngerame ustadznya kieu tah. Pernah enggak gitu? Ibu teh ngagosip, inget dosa. Nah dari mana? Terjadi dosa ke situ. Tapi kieunya orang mah kieunya bisi maneh penasaran, orangnya penasarannya. Nah,
Eta perjalanan uih ti Arjasari nepi ka Majalaya. Nah, jadi saya ingin cerita, ternyata ibu meninggalkan dosa teh memang kudu dilatih. Ya. Ibu, misalnya ibu kalau bicara sama suami teh sok nyelekit. Oh bicara, latih. Mau ngomong, bisa nyari hati. Ngomong. Sejam tilu. Mamah teh tadi mau ngomong. Tapi dipikir-pikir mamah rudet. Kebayang tuh. 3 jam mah kuat nahan. Naon orang jadi liar kieu. Mamah teh geus nahan 3 jam. Aya naon ari mamah? Lin aya naon. Jadi ternyata ya menjauhi dosa itu tidak gampang. Ya. Menjauhi marah itu tidak gampang, menjauhi pelit itu tidak gampang. Pokoknya menjauhi dosa itu nggak gampang. Makanya pahalanya itu ampunan dan surga. Tapi dengar baik-baik, sehebat-hebatnya orang menjauhi dosa, ada we ngalakukan bener teh. Ya tong sok suci ya. Jangan sok solehah ya. Sa solehah-solehana ibu, sa bager-bagerna ibu. Ada saat ibu solehot. Ibu sesolehah-solehahnya ibu. Ada saat ibu solehot. Nah pada saat kita keseleo, pada saat kita ya disoledat, terjerembab, nggak sengaja, alhamdulillah Allah buka pintu tobat. Makanya poin yang keberapa sekarang? Yang keenam, rajin bertobat. Bersihkan jiwa dengan tobat. Apa Bu yang keenam? Bersihkan jiwa dengan tobat. Kenapa Allah buka pintu tobat? Allah tahu, Allah Maha tahu. Nggak ada manusia suci. Nggak ada lah. Dari ujung sana sampai ujung sini, dari sini termasuk teman-teman yang ada di YouTube dan Instagram. Nggak ada yang suci dari salah. Kita sebagai manusia ada dosa, ada kesalahan, ada khilaf. Bahkan ketika kita merasa suci dari dosa, itu dosa kita. Apa? Sok suci. Awas Bu, jangan merasa sok suci. Kenapa? Dan manusia mah tidak ada yang salah. Wala tuzakku anfusakum. Kamu jangan sok suci. Ya. Jangan merasa dirimu itu suci. Mungkin saya bisa meninggalkan gibah. Tapi mungkin saya melakukan dosa yang lain. Melalaikan sholat. Saya tidak pernah melalaikan sholat. Tapi kalau ngomong gibah, jago saya. Berarti apa sih? Manusia mah ada lemah-lemahnya. Jadi dengan demikian, bersihkan jiwa dengan tobat. Dan ketika tobat, jangan berputus asa dari ampunan Allah. Jangan gini, kamu teh tobat atuh, dosa saya banyak. Kayaknya Allah gak akan ampuni dosa saya. Keliru. Allah itu akan mengampuni dosa-dosa kita sekalipun dosa-dosa kita setinggi langit. Sekalipun dosa-dosa kita sebanyak pasir yang ada di daratan. Kata Nabi dalam hadis qudsi, la ubali, aku gak peduli. Sekiranya dosamu itu setinggi langit, sekiranya dosa itu sebanyak api yang pasir yang ada di daratan, aku gak peduli. Jadi dengan demikian, saat kita bertobat, kudu husnuzon, berbaik sangka, dosa kita diampuni. Allah tergantung persangkaan hambanya. Kamu udah tobat belum? Sudah. Emang diampuni gitu. Dosa saya tuh banyak, tapi ampunan Allah lebih luas dari dosa saya. Gitu Bu. Kalau misalnya teteh sok tobat ari teteh, iya tuh. Emang teteh diampuni gitu segitu dosa sebanyak itu? Dosa aku banyak, tapi ampunan Allah lebih luas lagi. Harus gitu. Ya. Ayah suka tobat nggak? Ya tobat atuh mah.
Dosa segitu loba. Emang diampuni ku Allah? Bapak jawab dengan penuh percaya diri. Mama, dosa ayah teh banyak. Tapi ampunan Allah itu lebih luas dari dosa-dosa ayah. Ayah mah husnuzon, diampuni oleh Allah. Gitu. Ya. Ini ayatnya Ustadz. Surat Az-Zumar ayat 53. Surat ke-39 ayat 53. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Katakan, hai hamba-hambaku yang pernah terjerumus dosa. Katakan hamba-hambaku yang pernah menzolimi dirinya. Ingat, tadi kita katakan orang yang berbuat dosa itu menzolimi diri. La taqnatu mir rahmatillah. Kamu jangan berputus asa dari rahmat Allah. Apa itu rahmat, Bu? Ampunan. Kasih sayang yang menyebabkan dosa kita diampuni. Nah itu namanya rahmat. Jadi rahmat itu apa? Kasih sayang Allah, cinta Allah yang menyebabkan dosa kita diampuni. Kamu jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Ibu, Bapak, kalau Anda faham bahasa Al-Quran itu keren sekali. Yaghfirudz dzunub. Dzunub itu kata jama'. Kata tunggalnya dzanbun. Dzanbun itu dosa. Kalau dzunub, dosa-dosa. Jami'an, seluruhnya. Jadi begini Bu, sebenarnya tanpa kata jami'an juga sudah mencakup. Misalnya begini, innallaha yaghfirudz dzunub. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosamu. Berarti dosanya sedikit apa banyak? Tapi dikuatkan jami'an, semuanya. Ya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah maha pengampun, maha. Jadi kenapa Allah buka pintu ampunan? Allah maha tahu. Manusia mah tidak ada yang suci dari kesalahan. Maka Bapak Ibu saudara-saudaraku tercinta, ketika saya melihat kesalahan orang lain, saya lihat kesalahan Ustadz Asep, saya katakan saya juga pasti punya salah. Ibu, kalau suami ibu melakukan kesalahan, ibu katakan saya juga sebagai istri sangat mungkin melakukan kesalahan. Seringkali kita menganggap, dah ayah mah atuh dah. Dosa-dosa ayah teh ayah. Disangkana ibu gak punya dosa. Jadi sebenarnya semua manusia mah tidak ada yang. Makanya kita kudu berusaha untuk kalau lihat orang berbuat dosa, ya Allah, mudah-mudahan dia dibimbing. Mudah-mudahan Engkau ampuni kesalahannya. Sebab bisa saja dia berbuat dosa A, saya berbuat dosa B. Mungkin gak gitu? Mungkin Bu. Jadi saya menatap orang lain itu dengan menatap, dah saya ge banyak dosa. Kenapa aku harus mengatakan si fulan masuk neraka? Wong aku juga banyak dosa. Gitu. Jadi intinya adalah kita kudu menyadari tak ada manusia yang berbuat, tidak ada manusia yang suci dari salah. Maka tugas kita, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan kamu putus asa dari ampunan. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah ampuni dosa-dosamu seluruhnya. Makanya ibu bapak coba perhatikan. Ibadah-ibadah itu berorientasi mensucikan dosa. Sholat
Salat dimulai dengan apa? Dimulai dengan wudu. Anda takbir, ruku, sujud, teboga wudu. Jadi, salat itu syaratnya adalah curiga Ustadz jika antara warudu itu. Nah sekarang kalau bicara wudu, bicara apa? Membersihkan. Ibu, ternyata manusia itu diajarin oleh Allah untuk bebersih. Saya mau sholat nih. Wudu dulu, minimal keringat yang di wajah saya bersih. Minimal tangan saya bersih. Ya, udah gitu kata Nabi, kalau kamu wudu, itu yang bersih bukan hanya wajahmu, tapi juga dosa-dosa kecil keluar dari wajah yang kamu basah. Ya, wajah yang kamu basuh. Idza tamadmadha, kalau kamu wudu, kharajatil khotoya min fih, keluar dosa-dosa kecil itu dari mulutnya. Wa idza masaha ra'sahu, kalau orang itu mengusap kepalanya, kharajatil khotoya min ra'sihi, keluarlah dosa-dosa kecil dari pikirannya. Jadi Bu, setiap kali kita berwudu, dia itu bukan hanya membersihkan debu, membersihkan najis, dosa-dosa kecil kita terampuni. Gitu. Begitu kita sholat, wassalawatul khams ila sholawat, antara satu sholat ke sholat berikut, penggugur juga kesalahan. Ya, dan kalau kita lihat, isi sholat itu banyak permohonan ampun. Ya, Robbik firli warhamni. Begitu assalamualaikum, astagfirullah. Coba bayangkan, habis sholat itu istighfarnya berapa kali? Ya, kalau pulang dari mall berapa kali kira-kira? Orang abis lagi sholat mah teu aya pidosaeun, bener teu? Allahu Akbar. Paling ya dianggap dosa teh meureunnan. Kurang khusyuk we unggul, sebenarnya tidak. Kalau kurang khusyuk teh enggak dosa, tapi mengurangi kualitas sholat. Saya sholat kurang khusyuk, tidak dosa saya. Enggak, tapi kurang pahala. Tapi begitu saya salam, assalamualaikum, astagfirullah. Tuh. Nggak kebayang kalau pulang dari mall. Pulang dari reuni. Reuni SMA. Ketemu jeung Eca, Ella, Della, Siska. Da baheula malah lucu, ayeuna mah biasa we. Nah, Ibu. Jadi ya kabayang teh tah. Ya, kalau pulang dari reuni sabaraha kali istighfar. Ustadz, kita ini kalau abis ngaji saja baca doa kafaratul subhanaka Allahumma eta teh abis majelis taklim. Astaghfiruka, aku mohon ampun kepadamu. Wa atubu ilaik. Iya teh abis majelis taklim. Kebayang teh sama Anda. Jadi ternyata semua ibadah dalam Islam tuh dijadikan cara untuk manusia itu bersih dari dosa. Ya, Ibu alhamdulillah, kata Nabi SAW, kalau kita datang ke majelis taklim, langkah yang pertama penggugur dosa, langkah berikutnya pengangkat derajat. Kabayang teu? Melangkah 3 rut. Tapi cenah Pak Am abdinya pakai mobil. Setiap putaran ban, saudara-saudara, itu penggugur dosa. Abdi mah cenah kana motor, setiap putaran ban. Ibu-ibu yang di daerah sini, yang di mana? Ciwaru, jalan kaki, nanjak, itu teh penggugur dosa. Salangkah yang pertama ngangkat derajat, langkah berikut penggugur dosa, langkah derajat. Ibu bapak, jadi kalau kita lihat setiap ibadah dalam Islam itu sebenarnya penggugur dosa. Ini isyarat apa? Manusia mah tidak suci dari dosa. Nah bahkan tahu nggak? Berdoa itu bagusnya diawali dengan apa? Permohonan ampun. Ya kalau kita berdoa nih, ya. Mula-mula kalau berdoa tuh baca Asmaul Husna. Walillahil asmaul husna fad'u biha. Kalau kamu berdoa baca Asmaul Husna.
ya Rahman. Habis tahajud nih misalnya. Ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Hakim, ya Ghafurur Rahim. Asmaul Husnanya berapa aja, tidak harus 88, dah kelihatan nggak pada apal. Kelihatan ya. Ya minimal kan Rahman Rahim tahu merenan. Ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Hakim. Nah Anda tahu nggak? Sebelum kita minta A, B, C, D, mulai dengan pertobatan. Ini adab kalau kita berdoa nih. Setelah kita membaca Asmaul Husna, Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana. Iya, minta ampun dulu biasakan. Rabbana dolamna, surat itu surat Al-A'raf ya. Lalu ibu boleh tambahkan doa yang lain dari hadis. Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ayah ibu-ibu berpisik, Pak Am saya emang gak apal doa yang Pak Am tadi bacakan. Ku bahasa Indonesia we. Ya Allah engkau maha tahu dosa-dosa saya. Engkau maha tahu kemaksiatan saya. Ampuni saya ya Allah. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa saya kecuali engkau. Engkau maha tahu kesalahan saya, ampuni ya Allah, ampuni kesalahan saya ya Allah. Jadi biasakan kalau berdoa itu mulai dengan pertobatan. Baru setelah itu minta yang menurut kita penting. Setelah kita mohon ampun segala macam, misalnya saya minta diberi keluarga yang soleh. Rabbana hablana min azwajina, ya kan? Saya misalnya diberi rezeki yang halal. Ya Allah beri saya rezeki yang halal, yang berkah, yang luas. Rezeki yang membuat saya dekat dengan engkau. Nah atau misalnya saya minta diberi sehat. Ya Allah beri saya kesehatan. Beri saya kekuatan agar bisa menggunakan kesehatan dalam ridhomu. Tak sebelum minta macam-macam. Nomor hiji teh kudu taubat. Hari kita mah langsung ya doa teh. Ya Allah beri hamba. Ya Allah beri hamba. Ya Allah beri hamba. Ari ngadoa hamba uang cek Ustaz macam. Ya Allah beri hamba uang. Ya Allah beri hamba uang teman. Nah, jadi kalau berdoa teh biasakan kan nyadar nggak kan kita kalau berdoa teh sok lupa kalau nomor pertama teh kudu mohon ampun. Kenapa coba? Da manusia mah nggak ada yang suci dari salah, itu kuncinya. Itu kuncinya. Nah makanya tidak salah. Ustadz, waktu Ustadz nikah, iya mak. Ustadz pernikahan sudah berapa lama? 15. Pas ditanya istrinya, nambah 10 Ustadz. Oke. Ustadz dulu sama petugas KUA sebelum akad disuruh apa dulu? Nah istighfar kan? Nah paham salah enggak? Enggak salah. Enggak salah. Misalnya gini, coba ya istighfar dulu. Misalnya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kenapa Bu? Karena boleh jadi sebelum nikah teh entah berapa kali eta pegang si cece teh. Si AA teh entah berapa kali teh nuntun si Yayang teh. Si Yayang teh. Cenah saya mah henteu pegangan, tapi saya mah ngobrol sabara jam kamu ngobrol tah. Saya mah cuma ngobrol cuma bertatap-tatapan, sabara jam kamu bertatap-tatapan. Nah gitu. Ibu, berarti memang benar kudu istighfar dulu. Jadi cek saya mah teh salah tuh. Kalau penghulu mengatakan istighfar dulu ya. Astagfirullahaladzim. Jadi gini, ya Allah selama saya belum nikah dengan perempuan ini, banyak dosa yang saya lakukan ya Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Apalagi nu bobogohanna jika teman saya 8 tahun. Saya tanya, hari kamu bobogohan 8 tahun naon? Atuh cek saya teh. Ante cenah cuma ngobrol, bohong sia. 8 tahun ngobrol apa kamu? Wadul, 8 tahun ngobrol. Itu bab apa saja yang sudah dibahas. Jadi kalau orang pacaran sudah 8 tahun cuma ngobrol, aku mah susah mempercayainya.
Jadi wajar kalau kemudian penghulu, ibu dengar kan kalau diangkat nikah kan so gini, ayo kata penghulu teh istighfar dulu. Menurut saya mah benar itu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Seolah gini, saya mohon ampun ya Allah atas dosa-dosa masa lalu saya. Saya buka lembaran baru, saya ibadah. Karena waktu belum nikah mah pegangan tangan teh haram. Kalau sudah nikah mah megang istri teh ibadah. Ya, ibadah. Tapi masalahnya mun geus nikah tara dicepeng. Ya. Kubrag. Nu kitu-kitu wae jika nini wae atuh kamu teh gitu. Hari belum menikah mah. Kubrag. Yang enggak apa-apa yang. Ya, hati-hati dong yang. Geuleuh. Hari udah menikah. Brug. Mata atau mata. Batu ditajong atuh mahaseun. Ibu, matak seolah-olah orang yang nikah ini, ya Allah aku mohon ampun saya, ya Allah mohon ampun saya, ya Allah mohon ampun. Mulai detik ini ya Allah, saya bareng sama dia itu ibadah. Senyum ibadah, ngobrol berdua ibadah, pegangan tangan ibadah, jalan-jalan ke mall ibadah, olahraga bareng ibadah. Masalahnya setelah akan nikah itu semua teh dilakukan. Eta masalahnya. Ada kerbobogohan dilakukan. Tong seserian apa kabar saudara? Nah ya. Nah jadi ternyata saudara-saudaraku tercinta. Disinilah kalau kita ingin jadi orang takwa walau bagaimanapun kudu taubat. Sebab manusia itu tercipta dengan segala kekurangan. Nah yang keberapa sekarang? Yang ketujuh. Muhasabah. Pertahankan jiwa muhasabah. Muhasabah itu artinya introspeksi diri. Kudu sering berkaca, kudu sering bercermin. Ya, kudu sering bercermin. Apa sih kekurangan saya? Apa yang harus saya perbaiki? Mana yang harus saya pertahankan? Mana yang harus saya tingkatkan? Itu muhasabah. Ya, introspeksi diri. Ustadz Asep lihat surat Al-Hasyr ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang beriman, takwa kepada Allah. Kita disuruh apa? Hendaklah orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok lebih baik. Jadi bentuk dari takwa adalah kita kudu melihat apa yang sudah kita lakukan agar hari esok kita lebih baik. Takwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha tahu atas apa yang kamu lakukan. Misalnya contoh sederhana, Ramadan kemarin 30 hari alhamdulillah. Saya teh kata ibu teh, saya teh taraweh 28 hari. Berarti 28 kali tinas 30 hari kan? Ayeuna tanggal berapa Syawal Ustaz sekarang teh? 23 Syawal, tahajud kakara 2 kali. Nah berarti penurunan. Waktu Ramadan kemarin ya tamat Al-Quran. Ayeuna hari ke-23 baru tamat 1 juz. Itu apa namanya? Muhasabah. Lihat ya, apakah ada kenaikan, apa ada penurunan gitu. Ya. Apakah kita ini jadi orang yang lebih baik atau menjadi orang yang lebih buruk. Itu semua dievaluasi. Bahkan ini ada nasihat dari Umar bin Khattab. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab dirimu
hisab dirimu sebelum kamu dihisab. Wa innama yakhiful hisabu yaumal qiyamah. Sungguh hisab pada hari kiamat akan ringan. Alaman hasaba nafsahu fid dunya. Bagi orang yang sering menghisab dirinya di dunia. Jadi gini Bu, Pak. Kalau kita ingin ringan hisab di akhirat. Kata Umar nih, radhiyallahu anhu. Maka kamu hisab di dunia. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Innama yakhiful hisab. Sungguh hisab seseorang itu ringan pada hari kiamat kalau dia menghisab dirinya di waktu dunia. Contoh, karena saya suka menghisab, saya belum jadi suami yang amanah. Saya sering minta maaf sama istri. Maafin ayah ya. Yakinlah ayah banyak kesalahan ke mama. Sering saya minta maaf. Cek istri iya duka niat tukang nyebut iya teh. Tapi bahaya weh. Yang penting kita sudah minta iya. Nanti tangketnya di akhirat saya nggak bisa dituntut. Ketika istri saya nuntut, kan ayah harus minta maaf, ingat. Gimana? Tapi kalau kita nggak pernah minta maaf, nanti istri saya bisa menuntut hak-haknya. Tapi kalau saya sudah minta maaf, maafin mah. Maafkan kesalahan papa ya. Banyak dosa papa teh ke mama teh. Ya kan yang penting saya minta maaf. Istri saya memaafkan atau tidak itu mah hak dia. Ya kewajiban kita meminta maaf, bukan dapat maaf. Saya ulangi, kewajiban kita apa? Bukan dapat. Saya misalnya minta maaf ke Ustadz Asep. Saya minta maaf. Beliau memaafkan pahala untuk beliau. Beliau tidak memaafkan, saya mah udah selesai dah, saya udah minta maaf. Maka tugas kita meminta maaf. Bukan mendapatkan, ibu gak akan dihisab kalau ibu sudah meminta maaf. Walaupun ibu tidak mendapatkan maaf. Saya ulangi ya. Kita ini tidak akan dihisab kalau sudah minta maaf. Walaupun orang itu, mata kudu sering. Ya, maafin aku ya. Gitu jawab. Ya udah biarin ngegerem juga. Gitu. Ya, misal ya kan. Hari ibu mah pasti maafin ayah ya. Ya udah tuh mama minta maaf. Gitu Bu. Mulai ya mah ayah minta maaf. Ya. Minta maaf. Bapak terus saya minta maaf. Baik ngagerung oke. Gitu. Tapi kalau menurut saya mah daripada gitu mendingan ibu bilang gini. Ya ayah mama juga minta maaf. Sehingga kita sudah menyelesaikan persoalan hubungan antar manusia di dunia. Toh selesai. Sehingga banyak persoalan-persoalan yang sudah kita selesaikan di dunia. Makanya kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, wa innama yakhiful hisabu yaumal qiyamati alaman hasaba nafsahu fid dunya. Sungguh hisab hari kiamat dikurangi bebannya ketika kamu menyelesaikan persoalan itu di dunia. Jadi sebenarnya kita jangan malu Pak untuk minta maaf sama istri. Nggak usah, minta maaf aja. Urusan istri bapak tidak memaafkan ya itu mah urusan dia. Tapi bapak udah minta maaf. Biarin istri bapak gak pernah minta maaf juga. Kapan istri bapak minta maaf? Sejak nikah kan can pernah. Mana. Gak masalah. Gak masalah. Ya kan gitu. Jadi yang penting mah kita minta maaf. Gitu. Terus Bu kalau suami bilang maafin papa ya. Ibu jawabnya kudu kieu, iya mama ge minta maaf. Ari ibu mah kalaka kieu, mah ayah minta maaf. Ngaku sia dosa naon? Ngaku nggak hujan nggak angin minta maaf. Ya pasti yang ngelakukan kesalahan ini. Ibu, suami ibu minta maaf teh karena baru dengar tausiah. Baru dengar tausiah, maafin ayah gitu ulah mah. Teh hujan teh angin ngaku. Semudah itukah mama memaafkan? Kudu jelas-jelas naon dosa ayah ceritakan. Atuh pas saya saudara-saudara.
Nah, jadi itu langkah-langkah supaya kita menjadi orang takwa. Ada berapa, Bu? 7. Itu saja dulu yang bisa kita bahas. Insya Allah pekan depan akan kita lanjutkan. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.